Dengkul nih, dengkul. Ada yang masih Satu, dua, tiga. Kita bahas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam presisi, tangan-tangan. Kembali ke ofis masing-masing. Iya, gimana patungnya? Patungnya sini. Sambung. Bikin barisan. Jadi sholatnya itu ngatur parkir bisa sholat di sana kan rapat sekali. Jadi kalau cepat update. Nggak mungkin lah. Terus ada wanted. Foto dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Akademi Kepolisian yang diwakili Power Dianmas, Bagian Kemadian Kompol Rusdiati, Sarjana Hukum Magister Sains. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Palembang. Yang kami hormati guru-guru serta siswa-siswi SMA 17 Palembang, serta taruna dan taruni yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di gedung Parwa Ma'arifat dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kunjungan dari SMA Negeri 17 Palembang. Kami ucapkan selamat datang di bumi Bayangkara Akademi Kepolisian. Mengawali acara hari ini, laporan taruna yang ditunjuk. Mohon izin, atasan sesuaikan. Duduk. Ya. Bro. Lapor acara kunjungan SMA 17 Palembang. Lanjutkan.
Marilah kita sesama dengarkan sambutan Pewargian Mas Bagian Permadian Kompol Suryati Sarjana Hukum Magister of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga anak-anakku dari SMA 17 Palembang beserta rombongan bisa hadir di Akademi Kepolisian. Yang kami hormati Kepala Sekolah atau yang ini Pak Dr. Yuswan, Magister Pendidikan, Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 17 Palembang serta anak-anakku siswa dan siswi SMA Negeri 17 Palembang serta yang kami banggakan taruna dan taruni Akademi Kepolisian. Sebelumnya saya mohon maaf karena kami mewakili Bapak Gubernur, beliau sedang ada MOU kerjasama dengan Bank Mandiri yang didampingi oleh kapak saya, kemudian mendelegasikan kepada saya untuk menerima kunjungan dari SMA Negeri 17 Palembang. Inilah kami ucapkan selamat datang di bumi Bayangkara Akademi Kepolisian. Adik-adik semua tadi sudah berfoto di ikon-ikon Akademi Kepolisian, gerbang utama Tanggono Sawah dengan peta Indonesia. Kemudian ada ikon baru patung Gajah Mada yang diresmikan Kapolri kemarin waktu ulang tahun Bayangkara. Kemudian ke Resimen Taruna tadi ya. Ya, itulah kebanggaan dari alma mater Akademi Kepolisian. Sebenarnya kunjungan di Akpol Bapak Ibu kemarin masih membatasi sebenarnya hanya 100, tapi karena kami membanggakan SMA 17 karena kalau ini SMA 17 yang banyak sekali masuk menjadi taruna Akpol sehingga kami terima semuanya ya. Karena kami juga ngajar ada taruna, ada Giri, Rahmat Giri, kelas saya juga. Kebetulan saya juga pernah seringlah ke Palembang beberapa kali karena ada kakak kelas SD saya dulu yang tinggal di Palembang, punya toko furniture itu. Kebetulan anaknya juga lulusan Akpol angkatan 48. Kemarin minta di sana dengan saya, tapi anak saya nggak mau. Kalau anak-anak sekarang dijodohkan nggak mau, ternyata juga alhamdulillah anak saya juga dapat alumni Akpol angkatan 49 junior. Kebetulan anak saya 3 Bu, saya dinas di sini selama 30 tahun dari 93 sampai sekarang. Anak saya yang pertama lulusan IPDN 2018 dinas di Batu, kemudian menantu juga IPDN satu angkatan. Anak saya yang kedua Polwan, dapat alumni 49 itu dinas di Medan. Anak saya yang ketiga juga Bintara Polri dinas di Polda Jawa Tengah. 17 Palembang, masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Guru siapapun itu hanya memberi masukan, arahan, bimbingan, tapi kalian sendirilah yang bergerak. Mau kemana saya ke depan setelah saya lulus SMA? Karena di sini ditentukan ya, niat belajar, usaha, dan berdoa. Kalau mau membantu orang tua, saya sarankan carilah sekolah yang ikatan dinas. Karena apa? Setelah lulus, jelas taruna di sini pendidikan 4 tahun, lulus jelas menyandang pangkat perwira, langsung terima gaji kurang lebih IPDA pertama itu 8,5 lah. Ya, semuanya itu Bu, gaji pokok 2.700.000, ada uang lauk pauk satu harinya 60.000, kali 30 hari udah 1.800.000. Kalau hitungan angka saya pinter Bu. Makanya anak saya mau bohongin saya, mah gaji itu habis, gajimu segitu kok mau 100. Kan kemarin segini, mama kok aku sih angka gak bisa.
karena hamba gaji. Terus ada juga tunjangan jabatan kalau IPDA itu sekitar 490. Tunjangan remunerasi IPDA 3.300.000. Makanya saya hafal dengan angka. Karena keluarga saya polisi, jadi ya tahu gaji pokok berapa, tunjangan berapa, tahu. Itu ya. Enak ya 8,5 juta kan? Kalau bujangan mau kemana? Tapi saya juga bisa habis kalau bujangan. Ya tergantung pemakaian. Kalau Bintara, jadi penerimaan Polri itu ada 3 yang umum, ya ada 4 termasuk SIPSS. Jadi di sini pendidikan itu ada yang dari sarjana, yang dokter, psikologi, yang dari sarjana itu ada di sini pendidikan selama 6 bulan. Kemudian dilatih juga menjadi perwira. Jadi penerimaan perwira murni itu bisa dari Taruna dan dari SIPSS, Sekolah Inspektur Sumber Sarjana, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Ya, jadi pendidikannya di sini juga di depan ini gedungnya. Nah, itu. Kemudian yang pertama pasti dari SMA itu Taruna, Bintara, Tamtama. Silakan nanti pendaftaran itu biasanya bersamaan, tinggal kalian mau memilih yang mana. Ya, kalau di Taruna silakan klik di Taruna, kalau mau di Bintara silahkan di Bintara. Kalau Taruna pendidikannya 4 tahun, kalau Bintara cuma sekarang malah 5 bulan. Jadi 1 tahun 2 kali. Cuma kalau Bintara lulusnya hanya 2A karena dari SMA murni. Tapi kalau sarjana ke Taruna ini langsung 3A karena di 4 sesuai terapan setara dengan S1. Gitu. Ada yang mau minat menjadi Taruna Akpol, Taruna dan Taruni? Mana? Gak ada yang angkat tangan? Takut? Banyak ya. Lihat senior-seniormu di sini banyak sekali. Saya bangga nih SMA 17 banyak sekali yang masuk menjadi Taruna Akpol. Kayaknya Palembang penguasa ya. Bapak Ibu ini hebat membimbing anak-anak, mendidik anak-anak, mencari sekolah yang bagus. Ya mohon maaf dengan situasi saat ini mungkin di polisi ya agak menurun kepercayaan kepada kepolisian dengan beberapa kasus, tapi inilah ya beberapa itu oknum ya, tidak semuanya. Di organisasi manapun pasti ada lah. Cuma ini yang muncul yang membesarkan adalah media. Sekarang zamannya IT. Sedikit aja share langsung viral. Sudah kalau viral udah kemana-mana, nggak bisa dihentikan. Ya mohon maaf ya ini. Kalau lembaga pendidikan semua kita mengajarkan hal-hal yang baik. Nggak ada seorang guru untuk mengajarkan yang jelek, nggak ada. Kalaupun guru itu nutuk apa namanya, mukul anaknya sedikit itu ya mungkin wajar ya. Namanya ada rasa emosi atau apa, tapi kan tidak menimbulkan sesuatu yang sangat berarti. Namanya orang tua itu ada gemes. Terima kasih kepada Pak Wardiano sebagian kemudian Komisaris Polisi Ruslianti Sarjana Hukum Magister Sains atas sambutan dan pencerahannya. Semoga menjadi motivasi bagi adik-adik sekalian untuk menjadi taruna dan taruni Akademi Kepolisian. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Palembang yang diwakili Bapak Dr. Yuswan MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Komisaris Polisi, terus menjadi Sarjana Hukum Magister Sains yang telah menerima kami guru-guru beserta anak-anak. Mohon izin Bu, yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf atas ini karena beliau sekarang sedang dalam perjalanan bersama nanti akan sampai. Berikutnya kami juga mohon maaf
Kalau kelihatannya anak-anak ini sekarang kelihatannya agak kurang bugar, karena kami berangkat dari Palembang itu dari hari Senin, jadi sudah beberapa hari sudah dari UI dan seterusnya hingga sampai di sini. Tapi insya Allah anak-anak kami ini akan antusias nanti, terutama ingin memperoleh informasi tentang trik dan tips, ya. Kira-kira nanti supaya bisa masuk seperti di sini seperti apa. Berikutnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang saya sayangi, teristimewa untuk alumni SMA 17 yang sekarang sedang menempuh doa kami semua Bapak Ibumu suatu ketika Anda akan menjadi jenderal. Itu doa kami, insya Allah, dan kami akan sangat senang suatu ketika mendengar yang terbaik dari mereka. Berikutnya Ibu Bapak yang saya hormati, khususnya Ibu Sumiati, dari informasi yang kami terima dari anak dan data yang ada di sekolah saat ini, yang ada di sekolah ini, yang ada di Akpol ini ada 12 yang sedang aktif, tersebar di tingkat 1, 2, 3, dan 4. Dan yang membanggakan tadi saya bertanya kepada salah satu taruna ini, dari Sumatera Selatan itu yang paling banyak dari mana? Mereka menjawab SMA 17 Pak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tradisi, menjadi budaya, teriring doa dari kami, semoga anak-anak kami ini semakin banyak dan banyak dari manusia. Selanjutnya nanti anak-anak kami termasuk sekarang yang sedang ada di sini, mohon bimbingan arahan itu supaya mereka menjadi polisi yang profesional, kemudian nanti bisa membanggakan sekolah, keluarga, dan tentunya mereka sendiri. Bu Rusmiati yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya kedatangan kami ini mau memberi informasi semudah mungkin, terutama bagaimana caranya supaya mereka bisa ikut nanti belajar dan berbudaya. Itu saja Bu, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya, penyerahan cindera mata dari Akademi Kepolisian diserahkan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Palembang. Berikan tepuk tangan dari semua. Cinta mata berikutnya yaitu dari SMA Negeri 17 Palembang diserahkan kepada Pak Urdian Mas, Akademi Kepolisian, sebagai tanda silaturahmi. Terima kasih Bapak atas cindera matanya. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk cindera mata dari SMA Negeri 17 Palembang. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk menempatkan diri. Hadirin dan adik-adik yang berbahagia, kita saksikan bersama kegiatan kami di Akademi Kepolisian, yaitu Selayang Pandang Akademi Kepolisian. Yang sambil menikmati eksternal Akpol. Rangkaian kegiatan keseluruhan pada pola pengajaran diakhiri dengan penulisan karya ilmiah yang juga akan diuji secara ilmiah. Kegiatan pada pola pelatihan dilaksanakan guna mendukung profesionalitas dan kesiapan lulusan Akpol dalam bertugas menjadi perwira Polri. Kegiatan ini dilakukan di luar lingkungan kelas pada semester 2 dengan meningkatkan dan penanganan di tempat waktu 6 bulan. Selanjutnya secara berjenjang naik tingkat setiap tahunnya menjadi taruna
Izin bertanya Pak, apakah ada tes yang sangat mendukung nilai ataukah semua tes itu mendukung nilai untuk melanjutkan tes ke pusat? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan dari siapa? Rangga. Ayo dong bertahan dulu. Jadi kakak jawab sedikit. Ini nanti dari kakak, terus nanti kakak kasih ke alumni kalian biar dia juga bisa cerita gimana sih jadi kiat-kiat jadi dalam Akpol. Kalau dari kakak sendiri, setiap tes yang ada di Akpol ini itu saling menopang satu sama lain. Jadi dia tuh nggak bisa berdiri sendiri. Contoh, kalau misalkan kadang-kadang banyak adik-adik yang mindsetnya tuh, oh kalau jadi taruna tuh larinya harus kenceng kali ya. Oh kalau jadi taruna arahnya harus jauh kali ya. Datang hari itu deh. Di akademi kepolisian ini yang lebih dikedepankan itu ternyata akademik sama psikologinya. Karena pada dasarnya psikologi dan akademik itu dari diri sendiri. Sedangkan kalau fisik itu bisa dilatih nanti ketika kita menjadi seorang taruna. Dan dengan kehidupan taruna seperti ini, dengan lika-liku kegiatan yang ada di kehidupan taruna akademi kepolisian ini, nanti fisik adik-adik sendiri pun akan meningkat secara sendiri gitu, secara otomatis. Karena dengan adanya kegiatan yang sudah terukur dan terprogram dari lembaga pendidikan akademi kepolisian ini. Jadi untuk adik-adik yang mau daftar di taruna atau taruna tahun depan, kakak kasih tips dan trik sedikit. Mungkin ini buat membantu dongkrak nilai kalian semua. Yang pertama itu akademiknya dulu. Kedua akademik, kalau udah psikologinya. Tapi kalau ada udah kuat di dua itu, jangan sampai ada lengah di jasmaninya. Jadi bukan berarti ada kuat di dua aspek, tapi malah aspek lainnya itu malah lengah. Gak kayak gitu. Yang kakak bilang dari awal, setiap aspek yang ada di akademi kepolisian ini itu saling menopang satu sama lain. Jadi untuk ke pusat ini, kalau bisa semuanya itu di atas rata-rata. Gak perlu bagus, kalau bagus sih ya pasti gitu. Tapi yang penting jangan ada satu nilai yang apa sih katanya anjlok. Misalkan kan ada aspek itu ada tes, ada itu ada akademik, ada kesehatan. Kesehatan 2 kali, ada kesehatan 1 dan 2. Apa perbedaan kesehatan 1 dan 2? Kalau 1 itu dia kesehatan secara luar. Contohnya apa? Contohnya bekas luka, mata, gigi, pendengaran. Tapi yang kedua ini dia udah agak ke dalam. Contohnya apa? Contohnya darah, contohnya detak jantung, dan itu namanya EKG. Itu nanti dicek apakah ada kelainan detak jantungnya segala macam. Ronsen itu di kedua. Jadi adik-adik jangan lemah di satu aspek pun, tapi kakak kasih tips kuatin di dua aspek psikologi dan akademik. Tapi jangan juga lemah di aspek yang lain, kayak gitu. Kuatin di dua aspek, tapi jangan lemah di aspek yang lain. Seperti itu. Itu mungkin dari kakak sendiri. Selanjutnya dari alumni SMA 17 Palembang, boleh. Mungkin setelah ini dari kakak SMA 17 ada kalian masih jadi taruna. Selamat pagi adik-adik. Jadi sini kakak mau ngasih tips dan trik juga bagi yang mau masuk Akpol atau sekolah kedinasan. Jadi untuk Akpol atau sekolah kedinasan ini, khususnya Akpol, itu tesnya nanti ada tes administrasi, tes kesehatan, tes jasmani, dan juga tes akademik. Jadi dari keempat tes ini, itu poin yang paling penting yang mempunyai proporsional yang persentase yang lebih besar itu di akademik. Jadi kemarin kakak itu juga belajarnya itu lebih ke akademik daripada yang lain karena presentasinya lebih besar. Untuk akademiknya sendiri dia dibagi lagi menjadi beberapa submaterial seperti TWK, PU, matematika, dan juga bahasa Indonesia. Jadi pelajaran-pelajaran tersebut yang harus kalian pelajari mulai dari sekarang, dicicil mulai dari sekarang. Dulu kakak belajar itu dari kelas 10. Kelas 10 udah kak cicil, belajar. Untuk jasmani emang belum. Jasmani udah kak mulai cicil, itu kelas 11 sama kelas 12. Jasmani itu juga penting, soalnya jasmani itu ada memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kalau kalian di jasmani aja udah tidak memenuhi syarat, itu tidak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, terus kesehatan juga. Kesehatan ini kalau kak dulu itu rutin check up di Bayangkara. Nah, itu kalian yang mau tes
udah mulai dari sekarang nih rutin check up ke Bayangkara. Kekurangannya apa nanti bisa dibenahi dari sekarang karena masih banyak waktu. Kalau udah mepet-mepet nanti udah nggak sempat lagi. Terus untuk administrasi, tes administrasi ini dia lebih ke surat menyurat. Jadi kalian lengkapin surat menyurat dan persyaratan yang diperlukan. Jangan sampai kurang. Nanti kalau kurang itu diceknya kurang, nanti juga tidak memenuhi syarat. Jadi sistemnya ini dia untuk administrasi itu ada memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Lalu untuk kesehatan itu ada nilai juga, tetapi dia juga punya memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Untuk jasmani punya nilai juga, tetapi juga ada memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Dan yang terakhir akademik itu nilai semua, jadi kuantitatif. Perlu Kak jelaskan juga di sini sistem penerimaannya itu sudah sangat transparan. Di sini kakak nggak ada sama sekali latar-belakang dari polisi, keluarga kakak nggak ada polisi, bapak kakak itu karyawan swasta, sedangkan ibu kakak itu dosen. Plus nggak ada dari keluarga polisi. Tapi nyatanya kak bisa berdiri di sini sekarang, bisa ngasih pengarahan kepada adik-adik sekalian. Dulu kakak juga dulu sama kayak kalian, wisata edukasi tahun 2019. Ada di sana dulu, kak masih ingat. Tapi sekarang kak bisa jadi yang ngarahin sama kalian. Itu merupakan suatu kebanggaan dan juga bisa jadi motivasi buat adik-adik sekalian. Kakak tunggu nanti jubel angkatan 24, 25 sama 26 di Akademi Kepolisian. Terima kasih. Cek. Oke, mungkin udah terus ada agak karena udah nanya ada dia aku. Jadi gitu, mungkin dari kakaknya udah ada penjelasan, nggak perlu latar belakang siapapun bisa jadi akademi kepolisian. Kakak mungkin kita sedikit. Oh, di jalan tahu ini. Kakak, pokoknya ada dulu kalau jadi aku jangan minder. Kakak jujur, keluarga kakak dari polisi, tapi ternyata kakak harus 2 kali ngulang jadi taruna aku. Kesempatan pertama kakak gagal. Emang sekarang polisi itu emang udah transparan. Silakan adik-adik buktikan di tahun 2003 kalau polisi itu udah bersih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda, saya dari IPS 1. Izin bertanya, kalau saya ingin kuliah dulu, jurusan yang paling berpeluang untuk masuk akpol itu apa aja ya Kak? Makasih. Dari siapa? Dea Amanda. Nanya, Kak, jurusan apa dulu sih buat jadi taruna akademi kepolisian? Kakak jelasin lagi, kalau akademi kepolisian itu inputnya itu dari SMA, bukan dari S1, dari SMA. Jadi setelah adik kuliah, setelah adik SMA lulus, adik langsung daftar jadi taruna akademi kepolisian. Karena di akademi kepolisian itu kita belajar untuk jadi ngejar strata itu, tapi kita D4, sarjana terdapat kepolisian itu D4. Jadi setelah kalian lulus SMA, langsung daftar jadi taruni akademi kepolisian. Kakak jelasin dikit, minimal umur buat daftar jadi taruna atau taruni akademi kepolisian itu umur 17 tahun. 18 tahun, tapi 17 tahun apabila nilai rapot itu di atas 85 ke atas. Itu diperkenankan umur 17 tahun untuk mendaftar. Berarti untuk adik-adik yang umur 17, tapi mohon maaf untuk yang raportnya emang belum 85 ke atas, itu bisa menunggu tahun depan. Karena untuk menjadi seorang taruna atau taruna akademi kepolisian, dimulainya waktu pendidikan pada bulan Agustus, pendidikan Mecandra itu umur minimal 18 tahun dan umur untuk maksimal adalah 21 tahun. Jadi adik kira-kira kalau memang jangan sampai ya, saya gagal, itu tuh masih punya beberapa kali waktu untuk mencoba lagi jadi taruna atau taruna kepolisian. Jangan minder adik-adik, coba beberapa kali itu nggak masalah. Nanti kalian kalau sudah lulus, karir itu nggak tergantung sama umur kalian, nggak tergantung sama angkatan kalian. Kalian siapapun bisa jadi jenderal, siapapun bisa jadi kapolri, nggak ada yang tahu. Itu namanya rezeki, kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari adik Dea. Oh, sama mungkin kakak jelas lagi.
kalau misalnya kalian mau S1 dulu, mau kuliah dulu itu bisa. Tapi kalian nanti mendaftarnya bukan melewati akademi kepolisian, tapi melewati SIPSS yang sudah dijelaskan tadi. Apa itu SIPSS? SIPSS adalah Sekolah Inspektur Polisi Sumber Jambi. Jadi kalian S1 dulu. Contoh, kalian S1 jurusan IT. Kemudian kalian nanti SPSS itu pendidikan cuma 7 bulan. Kalau Akpol kan 4 bulan, 4 tahun. Kalau misalkan SPSS itu cuma 7 bulan. Contohnya kalian punya S1 sarjana tentang komunikasi, pada komunikasi tentang IT. Nanti kalian daftar SPSS, nanti kalian pasti ditempatkan biasanya kalau IT itu di cyber. Kalau kalian dokter sudah puas segala macam, nanti jadi dokter polisi. Kalau kalian jadi punya ilmu maritim contohnya, itu bisa polisi karena apa ada pol air. Terus juga kalau misalnya kalian dari kecil nih, kan banyak nih. Kalau dari kecil cita-citanya jadi pilot gitu. Kalian boleh sekolah penerbangan dulu, kalian punya lisensi penerbangan, kalian jadi SPSS, nanti kan jadi penerbang polisi kayak gitu. Mungkin perubahan itu seperti apa yang kakak alami setelah yang tadinya menjadi mahasiswa SMA biasa kemudian menjadi siswa Taruna Akpol yang bisa menginspirasi kami siswa-siswi SMA 17 agar dapat semangat untuk mengejar dan masuk ke dalam akademi kepolisian. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, ini pertanyaannya bagus. Jadi perubahan yang terjadi kan tadi dari siswa SMA jadi Taruna Akademi Kepolisian. Jadi KA SMA dulu kan juga udah pernah asrama, kehidupannya juga kehidupan sosial, ngomong sama teman-teman yang lain. Kak juga ikut organisasi di SMA. Nah, menurut kakak faktor-faktor itu merupakan faktor yang mendukung kakak akhirnya nanti waktu menjadi taruna ini penyesuaiannya itu cepat dan juga bisa menyesuaikan dengan baik. Jadi untuk menyesuaikan itu adaptasi kalian itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor apa yang dilalui di masa lalu. Contohnya tadi seperti kak tadi udah pernah asrama, udah pernah berorganisasi dan juga kehidupan sosial yang baik karena kita sama-sama di asrama itu kehidupannya sama di sini kan sama-sama di flat. Perubahan yang terjadi itu mungkin dari tingkat kedisiplinan juga karena di sini bangunnya itu lebih cepat dan juga kegiatan di sini yang cukup padat. Jadi kita harus menyesuaikan hal-hal yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Lalu juga perubahannya mungkin di pelajaran-pelajaran di SMA itu yang dulu kan kakak IPA itu lebih ke sains, sedangkan di akademi kepolisian ini ilmu-ilmunya itu ilmu yang dikategorikan ilmu sosial. Jadi mungkin perubahannya itu juga cukup signifikan karena dulu kakak kan belajarnya lebih ke emang sains, tapi pas di sini berubah ke ilmu sosial. Nah, itu juga perlu ada adaptasi kita bagaimana menyesuaikannya dengan keadaan sekarang. Itu penyesuaiannya bisa lah pasti kalian. Karena menurut kakak ilmu-ilmu sosial itu yang penting kita itu mau membaca dan juga mau melaksanakan. Nah, kak juga pernah dengar satu quotes dari Vince Lombardi. Success is not a lack of ability, but success is a lack of will. Ada yang tahu nggak artinya apa? Jadi kesuksesan itu bukan karena kekurangan kemampuan, tapi ketidaksuksesan itu datang karena tidak adanya rasa keinginan. Jadi kalau kalian mempunyai keinginan, kalian udah punya niat, insya Allah pasti semuanya akan dimudahkan. Jadi itu intinya. Mungkin itu sih dari kakak. Atau dari kakak yang lain ada yang mau nambahin? Negeri 17 Palembang, izin bertanya. Jadi kan salah satu syarat untuk mendaftar anggota polisi adalah umur 18 tahun. Jadi itu umur 18 tahun itu dihitung dari tanggal dan bulan berapa? Dan apakah ada syarat khusus kalau umurnya kurang dari 18 tahun? Ya, nambung dulu satu lagi, bergeser pertanyaannya, mic-nya bergeser. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farah Azalia dari SMA 17 Palembang. Izin bertanya, mengenai biaya untuk masuk akademi kepolisian ini, apakah ada pengaruh terhadap biayanya seperti pekerjaan orang tua dan lain-lain? Dan apakah ada program beasiswa untuk masuk ke akademi kepolisian ini? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus. Selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Usman Rusuli. Izin bertanya, kan pada saat tes akpol itu ada 2 tahap, pusat dan daerah. Apakah di antara 2 itu ada perbedaan tahapan tes? Dan apakah pada saat di pusat itu ada tes yang tidak ada di daerah dan sebaliknya? Ya. Siap, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Marisifa dari SMA Negeri Plus 17 Palembang. Izin bertanya, untuk pembukaan tes akpol apakah bareng dengan tes kedinasan yang lain atau ada waktunya sendiri? Dan untuk tes apakah ada ketentuan IQ untuk masuk? Terima kasih. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman dari SMA Negeri 17. Boleh silakan duduk, kakak. Ya, silakan duduk. Biar kakak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semua. Ya, silakan kakak. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin di sini saya bisa minta tolong sama kakak-kakak Jubel yang lain bisa untuk maju ke depan. Ya, harapan semua, Taruna dan Taruni, harapan semua biar menjawab tadi ada 4 pertanyaan biar saling bergantian. Mungkin perkenalkan diri tadi, belum semua memperkenalkan diri ya. Baik, sebelumnya di sini kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak udah banyak ngomong, udah banyak jawab tadi, tapi mungkin ada belum ada yang tahu. Jadi di sini mohon izin atasan, mohon izin senior, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Dapasal Pradana, pangkat Brigadir 1 Taruna, nomor akademi 20031, asal pengiriman Polda Sumatera Selatan, asal SMA Plus Negeri 17 Palembang. Kakak angkatan 21 Atlantis. Mohon izin komandan, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Nama Rahman Giri, pangkat Brigadir 1 Taruna, nomor akademi 20033, asal pengiriman Polda Sumatera Selatan. Saya alumni SMA Plus Negeri 17 Palembang, angkatan ke-20, angkatan Tremendous. Selamat pagi, mohon izin komandan, mohon izin Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rizkia, pangkat Brigadir 1 Taruna, nomor akademi 20045, asal pengiriman Polda Jambi. Saya alumni SMA 17, angkatan 19, Spartan. Mohon izin komandan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Dandi Fernando, pangkat Brigadir 1 Taruna, nomor akademi 20032. Asal pengiriman Polda Sumatera Selatan. Saya alumni SMA Plus Negeri 17 Palembang, angkatan 21 Atlantis. Mohon izin komandan, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya di Akademi Polisi ini masih banyak lagi dari alumni SMA Plus Negeri Palembang. Dari tingkat 1 ada alumni dari angkatan 21 Batar Pareang namanya. Dan tingkat 2 ada Ferdi dari angkatan 21, ulangi angkatan 22, dan kami berempat tingkat 3 dari berbagai macam angkatan di SMA Plus Negeri 17 Palembang, dan ada lagi tingkat 4 sebanyak 2 orang, 3 orang, angkatan 20 dan angkatan 19. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa setiap angkatan yang ada di SMA Plus Negeri 17 Palembang itu pasti ada perwakilan untuk masuk ke Akademi Kepolisian, dan juga tidak menentu bahwa itu tahun pertama atau tahun kedua ataupun tahun ketiga. Yang pada intinya di sini yang pastinya SMA Plus Negeri 17 Palembang tetap melahirkan bibit-bibit unggul yang nantinya akan menjadi pimpinan di negara ini. Amin. Baik, Kak akan menjawab pertanyaan pertama. Tadi untuk umur. Jadi untuk umur itu dihitungnya sejak pembukaan pendidikan pertama di Akademi Kepolisian. Itu di bulan Oktober. Jadi dihitung dari bulan Oktober. Kalau kemarin itu buka diknya tanggal 1 Oktober. Berarti pada tanggal tersebut umur kalian sudah harus 18 tahun. Jadi itu baru mencukupi untuk dapat mendaftar menjadi Taruna Akpol.
Lalu untuk pertanyaan kedua tadi tentang untuk biaya akademi kepolisian ini gratis, tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Mungkin kalian untuk penggunaan biaya itu hanya pada saat pendaftaran, itu administrasi, mungkin biaya untuk fotokopi surat, hanya itu saja. Untuk biaya selanjutnya tidak ada. Lalu untuk beasiswa, sementara di akademi kepolisian ini untuk registrasi atau jalur masuknya itu belum ada dari jalur beasiswa. Jadi semuanya jalurnya sama, itu melalui jalur tes, jalur seleksi, dan nanti dari penyeleksian tersebut baru difilter lagi masuk di akademi kepolisian. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, perbedaan seleksi yang ada di daerah dan di pusat. Sebenarnya sama saja. Dari daerah kita ada tes administrasi, kesehatan, akademik, jasmani, dan semuanya itu akan diteskan kembali waktu tes pusat di akademi kepolisian. Bedanya aja di pusat ini menggunakan teknologi yang lebih terkini dalam melaksanakan penerimaan taruna dan juga lebih mendetail seperti masalah akademik. Nanti di pusat dan daerah itu berbeda soal-soalnya. Dan juga di jasmani, dalam penghitungan jasmani menggunakan alat-alat teknologi yang terbaru. Jadi untuk menggunakan teknologi sumber daya manusia itu dikurangi. Jadi tingkat fatalitasnya itu akan berkurang. Lalu pertanyaan terakhir itu tentang waktu tes. Jadi waktu tes untuk akademi kepolisian itu dia nanti berbarengan dengan akademi TNI. Jadi akademi kepolisian, akademi militer, akademi angkatan laut, dan juga akademi angkatan udara itu pada saat pelaksanaan tesnya itu berbarengan, ya samaan. Jadi kalau kalian mau tes antara akademi itu pasti harus pilih satu antara Akpol, Akmil, KAU sama AL. Sedangkan untuk instansi kedinasan lainnya seperti IPDN, Poltekim, STIS, STIN, itu waktunya biasanya setelah Panda Akpol, Akmil, AAL sama AU. Jadi yang beda itu akademi TNI dan Akpol dengan instansi kedinasan lainnya seperti IPDN, Poltekim, dan seterusnya. Itu. Ya, udah semua ya. Nanti setelah foto bersama. Oke.